Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading besok pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan hari Selasa minggu depannya lagi, yaitu tanggal 24 Januari 2023. Trading selama 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Selasa minggu depan. Karena hari Senin itu libur Imlek, jadi tradingnya Kamis, Jumat, dan Selasa minggu depannya lagi, meloncati hari Minggu dan Senin. Langsung saja teman-teman, kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten PTIS, PT Industries Tbk. Untuk PTIS ditutup dengan harga 444, naiknya plus 52 basis poin plus 13,27%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastik, RSI, dan MACD diperkirakan layak dikoleksi. Untuk PTIS ini dibeli secara bertahap dan menawar diperkirakan bagus. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick, kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah PTIS waktu itu terpatahkan, lalu harga sahamnya naik sangat tinggi dan satu minggu ini mengalami penurunan. Diperkirakan ini waktunya kita koleksi dan diperkirakan untuk PTIS masih ada potensi pantulan kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kita perbesar biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15 EMA 15, SMA 35 EMA 35, SMA 90 EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, tetapi secara middle band pertahanan masih sangat bagus. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia, saham dengan kode emiten PTIS. Kalian bisa koleksi, membeli bertahap dan menawar teman-teman, yaitu berada di 440 sampai dengan 390 di rentan ring harga jarak antara 390 sampai dengan 440. Itu adalah area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk saham PTIS perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham PTIS ini harganya turun di bawahnya 390, tentu kalian bisa membatasi kerugian, karena sangat berbahaya untuk PTIS buat tujuan trading harian kalau sampai harganya turun di bawahnya 390, sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan cara meminimalisir kerugian dengan membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten PTIS. Dari indikator yang kita bahas ini tadi, untuk menentukan pergerakan harga saham PTIS berdasarkan data-data yang kita miliki juga, kami perkirakan PTIS kode target jualannya yaitu berada di 493 sampai dengan 500. Di rentan ring harga jarak antara 493 sampai dengan harga 500, itu adalah kode target jualan saham dengan kode emiten PTIS perkiraan dari kami. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading besok hari Kamis sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 19 sampai dengan 24 Januari 2023. Pilihan dari Saham TV Indonesia adalah INDX PT Tanah Laut Tbk. Untuk INDX pada hari ini tadi ditutup dengan harga 248, naiknya plus 22 basis poin plus 9,73%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan untuk tujuan trading harian INDX masih bagus, RSI-nya bagus, dan MACD diperkirakan juga layak dikoleksi. Kita tarik ke atas layarnya dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham INDX ini diperkirakan layak dikoleksi buat tujuan trading harian dan masih memiliki kecenderungan arah naik lagi secara harian.
Kita perbesar. Secara kandelstik pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan masih bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan lemah, SMA 90 EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan mulai bagus kembali untuk INDX. Kami memperkirakan dari saham TPI Indonesia untuk saham dengan kode emiten INDX ini, kalian bisa membeli bertahap dan menawar teman-teman. Area koleksi membeli bertahap dan menawar INDX yaitu berada di 240 sampai dengan 229. Di ring rentan harga jarak antara 229 sampai dengan harga 240. Itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten INDX. Kalau teman-teman sampai saham INDX ini harganya di bawahnya 229, tentu kalian bisa membatasi kerugian karena sangat berbahaya untuk INDX. Kalau sampai harganya di bawahnya 229, sehingga kita bisa membatasi kerugian karena diperkirakan pertahanan akan semakin lemah kalau harganya di bawahnya 229. Untuk kode target jualan saham dengan kode emiten INDX ini, dari basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham INDX dan indikator yang kita bahas ini tadi, kami perkirakan kode target jualan INDX yaitu berada di ring rentan harga jarak antara 275 sampai dengan 290. Jadi di rentan harga antara 275 sampai dengan 290 itu adalah kode target jualan INDX perkiraan dari kami saham TPI Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi kita yang ketiga, pilihan dari saham TPI Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Selasa tanggal 19 sampai dengan 24 Januari 2023. Pilihan kita adalah saham dengan kode emiten MRAT PT Mustika Ratu Tbk. Untuk MRAT ditutup dengan harga 730, naiknya plus 80 basis poin, plus 12,31%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Dari ketiga indikator, untuk MACD layak dikoleksi, MRAT ini, RSI dan stokastik secara pelan-pelan mulai meranjak naik, diperkirakan pertahanan semakin bagus. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan teman-teman dari jarak jauh untuk saham MRAT ini, ketika menyentuh di SMA 90 dan EMA 90 garis 2 yang berwarna kuning, lalu candlenya meranjak naik ke atas lagi. Artinya MRAT ini kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan perkiraan dari kami. Jadi MRAT diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik yang kuat. Tetapi hati-hati, jangan digunakan untuk bulanan. Kita gunakan maksimal 1 minggu juga bisa. Tetapi kami sarankan di sini untuk tujuan trading harian saja. Kuncinya jangan bulanan. Untuk MRAT, secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 90 EMA 90 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan mulai bagus kembali. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan bagus. Dari saham TPI Indonesia memperkirakan untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham MRAT ini, kalian bisa mengkoleksi di harga 710 sampai dengan 655 di rentan ring harga jarak antara 655 sampai dengan 710. Itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk MRAT perkiraan dari kami. Kalau teman-teman saham dengan kode emiten MRAT ini sampai harganya turun di bawahnya 655, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan untuk tujuan trading harian kalau sampai 655 ke bawah,
harga saham MRAT ini sangat berbahaya, diperkirakan potensi turun kembali, sehingga kita harus membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten MRAT ini, dari indikator dan basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham MRAT, kode target jualan MRAT yaitu berada di 805 sampai dengan 815. Di rentan ring harga jarak antara 805 sampai dengan 815 itu adalah perkiraan dari kami untuk kode target jualan saham dengan kode emiten MRAT. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi kita yang keempat atau yang terakhir, pilihan daily saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Selasa tanggal 19 sampai dengan 24 Januari 2023. Pilihan dari saham TP Indonesia adalah SDPC, PT Millennium Parmatkon Internasional Tbk. Untuk SDPC pada hari ini tadi ditutup dengan harga 256, naiknya plus 24 basis poin, plus 10,34%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastik, RSI, dan MACD diperkirakan pertahanan semakin bagus untuk tujuan trading harian SDPC. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah naik SDPC belum terpatahkan. Diperkirakan saham SDPC masih memiliki kecenderungan arah naik lagi apabila digunakan untuk tujuan trading harian. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 35 EMA 35, SMA 15 EMA 15, SMA 90 EMA 90 pertahanan masih sangat bagus. Kekurangan berada di Bollinger Band dan middle band-nya. Kami perkirakan teman-teman dari saham TP Indonesia untuk saham dengan kode emiten SDPC ini, kalian bisa membeli bertahap dan menawar, yaitu berada di 220 sampai dengan 250. Di rentan ring harga jarak antara 220 sampai dengan 250 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham SDPC, perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham SDPC ini sampai harganya turun di bawahnya 220, tentu kalian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya untuk SDPC kalau sampai harganya di bawahnya harga 220. Untuk ring kode target jualan SDPC dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham SDPC di ring harga jarak antara 315 sampai dengan 325. Jadi di rentan ring harga jarak antara 315 sampai dengan 325 itu adalah kode target jualan untuk saham SDPC, perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Begitu saja teman-teman. Dari kami telah memberikan sebuah petunjuk atau clue rekomendasi dari saham TP Indonesia. Ada 4 macam saham tersebut. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa, dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TP Indonesia prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Apakah pergerakan karakter candlestick pergerakan sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya cocok dan hampir sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Selalu saya ingatkan teman-teman untuk membeli bertahap dan menawar, karena tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian atau mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu misteri, tidak ada yang tahu hari esok dengan pasti secara 100%, sehingga kita bisa mengakalinya dengan cara meminimalisir kerugian dengan cara yang sudah saya bagikan tersebut.
Begitu saja teman-teman dari kami, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham TV Indonesia.